Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di hadapan kita ada gambar tabernakel Musa. Saudara, gambar tabernakel Musa yang selama ini kita pelajari itu bisa menjelaskan berbagai hal dan berbagai kebenaran yang dituliskan oleh Alkitab, Saudara. Dan salah satu yang kita bisa pelajari melalui tabernakel Musa ini adalah tentang pertumbuhan rohani yang harus dialami oleh setiap anak Tuhan, sebagaimana saya pernah jelaskan beberapa waktu yang lalu, dan hari ini saya mengajak merenungkannya kembali supaya kita mempunyai pengertian yang lebih dalam. Saudara, sekali lagi ini adalah tabernakel Musa, ini adalah area di dalam tabernakel, di mana bagian-bagian di dalam tabernakel ini menggambarkan pertumbuhan rohani orang percaya. Sedangkan ini, saudara, area di luar tabernakel ya adalah yang disebut dengan pelataran atau pelataran tabernakel atau pelataran bait Allah. Saudara, pelataran tabernakel, area di luar tabernakel itu menggambarkan atau mewakili orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka hidup tanpa merasa perlu harus mencari Tuhan, tanpa merasa harus melakukan hal-hal tertentu bagi Tuhan. Dan karena itu mereka masih hidup dikuasai hawa nafsu dan mereka jatuh dalam berbagai-bagai macam dosa. Nah, saudara, pada waktu seseorang masuk dalam tabernakel, ini mewakili orang-orang yang mulai mencari Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan waktu mereka ada di halaman ini, saudara, halaman tabernakel, ya, mereka mulai sadar bahwa diri mereka adalah orang berdosa. Dan karena itu mereka datang kepada Tuhan Yesus untuk minta pengampunan atas dosa mereka, minta dikuduskan kembali. Dan orang-orang Kristen yang ada di halaman ini, mereka mulai sadar bahwa mereka harus hidup benar, harus hidup kudus seperti yang Tuhan perintahkan. Saat seseorang mengalami hal ini, saudara, dia sudah mulai mengalami pertumbuhan kerohanian. Sehingga dikatakan dia menjadi seperti orang Kristen halaman, saudara. Nah, tidak boleh berhenti sampai di situ, maka setiap orang yang sudah mengalami hal ini, saudara, kesadaran tentang perlu Tuhan, perlu pengampunan Tuhan, dan perlu untuk hidup kudus, maka dia harus masuk ke dalam ruangan kudus. Di tabernakel ini, saudara, ada kemah yang terdiri dari dua ruangan, yaitu ruangan kudus, dibatasi oleh sebuah tirai, dan kemudian di balik tirai itu adalah ruangan maha kudus. Ruangan kudus mewakili orang-orang Kristen yang sudah mulai mengalami pertumbuhan rohani, ya, dari orang Kristen halaman menjadi orang Kristen ruang kudus. Cirinya apa, saudara? Orang Kristen ruangan kudus, mereka sudah mulai punya persekutuan pribadi dengan Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Mereka juga mulai tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah atau firman Tuhan yang dibagikan. Mereka juga mulai punya persekutuan dengan saudara seiman dalam berbagai fellowship. Dan juga, saudara, mereka mulai melayani pekerjaan Tuhan. Itulah yang disebut sebagai orang Kristen ruangan kudus. Nah, saudara, setelah mencapai tahapan ini, maka setiap anak Tuhan juga harus bertumbuh lebih lagi, yaitu masuk dalam ruangan maha kudus. Sehingga mereka bisa diistilahkan sebagai orang-orang Kristen ruangan maha kudus. Cirinya apa, saudara? Orang Kristen ruangan maha kudus itu mulai bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih yang teguh kepada Tuhan. Imannya kepada Tuhan Yesus menjadi teguh, sehingga dia tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Pengharapannya hanya ditujukan kepada Tuhan, sehingga dia tidak mau mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mau meminta kepada roh-roh lain. Dan kasihnya kepada Tuhan sudah mulai bertumbuh, sehingga hidupnya mulai jadi berkat buat sesama juga, saudara. Nah, itulah ciri orang Kristen ruangan maha kudus. Mereka sudah bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Nah, saudara, semua pertumbuhan rohani tersebut, saudara, itu akan menjadi sebuah perjalanan rohani atau spiritual journey, saudara, yang harus kita alami, kita lakukan sepanjang umur hidup kita. Artinya apa, saudara? Artinya adalah, meskipun seorang anak Tuhan, seorang Kristen sudah mencapai tahapan ruangan maha kudus, artinya imannya kepada Tuhan Yesus sudah sangat teguh, pengharapannya hanya ditujukan kepada Tuhan, ya, dan kasih kepada Tuhan dan sesama bertumbuh sehingga hidupnya mulai jadi berkat.
Meskipun seseorang sudah sampai ruangan Maha Kudus, dia tetap harus melakukan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang di ruangan kudus, bahkan dia harus tetap melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang di halaman tabernakel. Karena itu saudara, sekali lagi, meskipun seseorang sudah bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih yang teguh kepada Tuhan, dia masih harus tetap tekun dalam membaca firman Tuhan. Dia masih harus tetap tekun bersekutu dengan Tuhan secara pribadi dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dia harus tetap tekun dalam persekutuan dengan saudara seiman, dan dia juga harus tetap tekun melayani pekerjaan Tuhan. Bukan berarti kalau seseorang sudah mencapai tahapan ini, maka yang di sini nggak perlu dilakukan. Itu salah, saudara. Ya, bahkan saudara, yang di sini pun tetap harus dilakukan. Artinya apa? Meskipun seseorang sudah mencapai tingkatan ruangan Maha Kudus, dia tetap harus sadar bahwa dia adalah orang berdosa yang diberikan anugerah kasih karunia. Dan karena itu saudara, setiap kali dia salah, dia keliru, atau bahkan dia bisa berdosa, maka setiap kali dia bersalah, berdosa, dia harus tetap datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan dari Tuhan dan minta dikuduskan kembali oleh Tuhan. Amin, saudara. Itulah yang disebut dengan spiritual journey, perjalanan rohani yang harus dihidupi oleh setiap anak Tuhan sepanjang umur hidupnya. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana kalau seseorang yang sudah mencapai ruangan Maha Kudus, dia sudah punya iman, pengharapan, dan kasih yang teguh kepada Tuhan, tapi dia tidak lagi mulai tidak tekun lagi membaca firman, dia mulai tidak tekun lagi berdoa, dia tinggalkan pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, dia tinggalkan persekutuan dengan saudara seiman. Apa akibatnya, saudara? Akibatnya dia pasti akan mengalami kemunduran-kemunduran rohani. Waktu kehidupan di sini ditinggalkan, maka seseorang akan kembali kepada halaman. Artinya apa? Dia pasti akan mulai jatuh dalam berbagai macam dosa lagi, saudara. Bahkan, saudara, seseorang yang seperti itu akhirnya bisa keluar dari tabernakel dan hidup kembali di pelataran. Dan ini yang sangat mengerikan. Mengapa, saudara? Karena apabila seseorang yang sudah pernah mencapai ruangan Maha Kudus, lalu dia tinggalkan semua kehidupan rohaninya, maka dia akan mengalami kemunduran, bahkan sampai ada di pelataran bait Allah. Sehingga dia masih tetap orang Kristen, tetapi dia merasa tidak perlu lagi mencari Tuhan. Dia mulai tinggalkan ibadah-ibadahnya, dia mulai tinggalkan persekutuan-persekutuan dengan firman, dengan Tuhan, dengan saudara seiman, dan sebagainya. Dia mulai tinggalkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Bahkan, saudara, celakanya adalah dia merasa tidak perlu bertobat lagi kalau dia melakukan dosa. Dia merasa tidak perlu lagi minta pengampunan dan minta dikuduskan lagi oleh Tuhan pada waktu dia mengalah atau dia jatuh dalam dosa, saudara. Dan apa akibat apa yang akan dialami oleh orang-orang Kristen seperti ini? Orang-orang Kristen yang sudah pernah mencapai tingkatan ruangan Maha Kudus, tapi kemudian hidupnya berubah dan dia ada di pelataran kembali. Mari saya mengajak kita untuk membaca Wahyu pasal 11 ayat 1-2. Firman Tuhan dikatakan, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara, firman tadi mengatakan bahwa yang diukur, yang diperhitungkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang ada di dalam tabernakel. Sedangkan orang-orang yang ada di pelataran itu tidak diukur oleh Tuhan, saudara. Artinya apa? Artinya, saudara, ibadah setiap orang yang diperhitungkan oleh Tuhan adalah ibadah orang-orang yang ada di dalam tabernakel, yang hidupnya menjaga pertumbuhan-pertumbuhan rohani yang sudah mereka alami, yang hidupnya terus mengikuti perjalanan rohani yang mereka harus lalui, saudara. Ya, ibadah mereka lah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Sedangkan orang-orang yang ada di pelataran, saudara, meskipun masih Kristen, mereka merasa tidak perlu mencari Tuhan lagi, merasa tidak perlu melayani Tuhan lagi, merasa tidak perlu baca Alkitab lagi, bahkan mereka merasa tidak perlu harus bertobat kalau mereka berdosa. Dikatakan ibadah mereka tidak diperhitungkan.
Meskipun mereka pernah demikian tekun kepada Tuhan, tapi semuanya itu tidak diperhitungkan lagi. Sehingga akibatnya apa? Mereka akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Artinya saudara, orang-orang Kristen yang hidupnya kembali kepada pelataran, mereka akan jauh dari kasih karunia Tuhan. Mereka akan jauh dari pertolongan Tuhan. Tetapi berbahagialah setiap anak Tuhan, orang-orang percaya yang terus menjaga pertumbuhan rohaninya sehingga mereka tetap ada di dalam tabernakel, karena mereka akan menerima perlindungan Tuhan dan ibadah mereka akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan ini jadi kerinduan kita bersama, saudara. Amin. Nah itu mari saudara, jangan tinggalkan apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan selama ini. Jangan tinggalkan pertumbuhan-pertumbuhan rohani yang kita sudah alami selama ini. Tetap lakukan sepanjang umur hidup kita, supaya hidup kita tetap ada dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang sempurna. Saudara, ibarat orang memanjat pinang, saudara. Di negara kita, setiap kali memperingati kemerdekaan, hari kemerdekaan, di berbagai tempat dilakukan pertandingan olahraga panjat pinang. Ya. Seseorang yang mau naik tinggi, saudara, seorang yang mau ada di puncak, mereka harus terus berusaha untuk naik ke atas. Mereka tidak boleh berhenti. Kalau mereka berhenti, maka mereka akan merosot lagi, turun ke bawah, saudara. Karena itu, supaya bisa mencapai puncak, maka setiap orang harus terus memanjat sampai dia ada di puncak. Demikian juga dengan kita, saudara, anak-anak Tuhan. Setiap pertumbuhan rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita, harus tetap kita jalani. Supaya apa? Supaya kita bisa terus naik dan tidak turun. Jangan sampai perjalanan rohani, pertumbuhan rohani yang sudah kita alami, kita tinggalkan. Sehingga hidup kita kembali ada di pelataran. Orang-orang yang ada di pelataran akan jauh dari pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Dan pada waktu Tuhan datang, mereka akan ditinggalkan dan akan diinjak oleh bangsa-bangsa lain. Karena itu mari saudara, dalam keadaan apapun, kita tetap bersungguh hati untuk menjaga setiap pertumbuhan rohani yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga semuanya menjadi perjalanan rohani yang kita lalui, yang kita hidupi sepanjang umur hidup kita. Dan untuk itu, saya percaya kita semua harus minta pertolongan Roh Kudus. Dan supaya ada pertolongan Roh Kudus atas kita semua, mari satukan hati, berdoa bersama dengan saya. Hamba-Mu berdoa bersama dengan umat-Mu, Tuhan, tolong kami Roh Kudus, supaya kami boleh tekun menjalani, memelihara pertumbuhan rohani yang sudah Tuhan karuniakan dalam hidup kami, sehingga sepanjang umur hidup kami tekun melakukannya sebagai sebuah perjalanan rohani kami. Terima kasih Tuhan, dan buat setiap anak-anak-Mu yang bersungguh hati kepada Tuhan, hamba-Mu lepaskan berkat hari ini dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang terbaik, jasmani dan rohani dari tempat maha tinggi, dari Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Demikian saudara, renungan firman Tuhan kita hari ini. Semoga jadi berkat. Sampai berjumpa lagi dan shalom.